Dalam narasi sejarah Islam di Nusantara, ada satu nama yang selalu membangkitkan rasa penasaran sekaligus perdebatan. Syekh Siti Jenar. Ia bukan sekedar tokoh masa lalu. Dari era Wali Songo, ia adalah sebuah paradoks. Dianggap sesat oleh otoritas formal pada zamannya, namun ajarannya tetap hidup, berbisik melalui abad demi abad, hingga mendarat di hati masyarakat modern Indonesia. Mengapa sosok yang dihukum mati ini justru memiliki pengaruh yang begitu abadi? Inti dari kegelisahan sejarah terhadap Siti Jenar terletak pada konsep manunggaling Kawula Gusti. Secara harfiah, berarti bersatunya hamba dengan Sang Pencipta. Bagi Syekh Siti Jenar, hidup di dunia ini hanyalah sebuah kematian, dan kematian yang sesungguhnya adalah awal dari kehidupan abadi, di mana dualitas antara manusia dan Tuhan melebur. Konsep ini sering disalahpahami sebagai klaim bahwa manusia adalah Tuhan, padahal dalam perspektif sufisme radikal, ini adalah bentuk tertinggi dari penyerahan diri, penghancuran ego atau fana, di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali kehadiran Sang Ilahi. Lompat ke abad 21. Di tengah hiruk-pikuk materialisme dan formalisme agama yang terkadang terasa kaku, ajaran Syekh Siti Jenar menemukan nafas baru. Kita melihat fenomena spiritualitas tanpa agama atau pencarian makna yang lebih esoteris. Banyak masyarakat urban Indonesia saat ini mulai beralih ke praktik mindfulness, tasawuf perkotaan, hingga kajian filsafat eksistensial. Mengapa? Karena ada kerinduan untuk menemukan Tuhan bukan dalam aturan hukum yang menghukum, melainkan dalam kedalaman rasa dan cinta. Gema Syekh Siti Jenar muncul dalam bentuk kemandirian spiritual. Orang tidak lagi hanya mengandalkan perantara. Mereka mencari dialog langsung dengan suara di dalam diri. Ini adalah bentuk modern dari perlawanan terhadap otoritas spiritual yang kaku. Persis seperti yang dilakukan Syekh Siti Jenar terhadap tatanan formal di masa Demak. Pengaruhnya tidak hanya berhenti pada keyakinan pribadi. Sastra Indonesia, dari karya-karya Danarto hingga Gunawan Muhammad, seringkali meminjam estetika dan filosofi ketiadaan khas Syekh Siti Jenar. Bahkan dalam budaya populer, ide tentang pencarian jati diri yang melampaui simbol-simbol lahiriah adalah warisan tidak langsung dari tradisi sufi heterodoks ini. Syekh Siti Jenar telah bertransformasi dari seorang pemberontak menjadi simbol kebebasan berpikir dan kedalaman rasa manusia Indonesia. Gema Sang Syekh mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan ke dalam. Ia mengajarkan bahwa di balik perbedaan ritual dan syariat, ada esensi kemanusiaan yang terhubung langsung dengan sumbernya. Mungkin Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup di setiap hati yang berani bertanya, di setiap jiwa yang mencari makna melampaui kata-kata, dan di setiap nafas yang menyadari bahwa Sang Pencipta tidak pernah jauh dari denyut nadinya. Di balik gedung-gedung tinggi dan kebisingan kota, manusia urban seringkali merasa asing dengan dirinya sendiri. Disinilah sunyi Syekh Siti Jenar berbicara bahwa rumah yang kita cari bukanlah di luar sana, melainkan di dalam kesunyian hati. Karena pada akhirnya Syekh Siti Jenar adalah sebuah sunyi yang terus bergema di tengah keramaian zaman kita ini.